Rahmat dan Andi adalah dua sahabat yang bekerja di kota kecil. Suatu sore mereka pulang dari mengantar barang ke desa terpencil di pinggir hutan. Karena hari sudah mulai gelap, Rahmat memilih jalan pintas yang katanya bisa mempersingkat perjalanan. Awalnya jalan itu terlihat biasa saja, tanah merah, pepohonan tinggi, dan hanya diterangi lampu motor mereka. Tapi semakin masuk ke dalam hutan, suasana terasa aneh. Jalan seperti tidak ada ujungnya. Padahal menurut peta seharusnya mereka sudah keluar dari hutan. Beberapa kali Rahmat merasa seperti melihat bayangan putih di antara pohon. Andi mencoba menenangkan. Mengira itu hanya ilusi karena lelah. Namun tiba-tiba motor mereka mati tepat di tikungan jalan yang sunyi. Saat mereka mencoba menyalakan kembali motor, terdengar suara langkah di semak-semak. Perlahan, seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari dalam gelapnya hutan. Rahmat akhirnya berhasil menyalakan motor setelah beberapa kali mencoba. Mesin menyala dengan suara kasar, seolah berat untuk hidup kembali. Tanpa banyak bicara, mereka langsung melanjutkan perjalanan, berharap segera keluar dari hutan itu. Namun semakin jauh mereka melaju, jalan terasa semakin asing. Tikungan demi tikungan terlihat sama. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti dinding gelap yang menutup langit. Lampu motor hanya menerangi beberapa meter ke depan. Selebihnya hanyalah hitam pekat. Tadi kita sudah lewat batu besar ini belum? Tanya Andi dengan suara pelan. Rahmat tidak menjawab. Ia juga sadar batu besar di pinggir jalan itu terlihat familiar. Seolah mereka berputar di tempat yang sama. Tiba-tiba, di kejauhan terlihat seseorang berdiri di tengah jalan. Rahmat langsung memperlambat motor. Sosok itu tampak seperti perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. "Mat, jangan berhenti," bisik Andi tegang. Rahmat mengangguk dan mencoba memutar gas untuk melewati sosok itu. Tapi ketika motor mereka hampir mendekat, sosok itu tiba-tiba sudah berada di pinggir jalan, tepat di samping mereka. Andi refleks menoleh. Wajah perempuan itu pucat, matanya kosong, dan kepalanya perlahan mengikuti arah motor mereka lewat. "Jangan lihat," Rahmat berteriak sambil menarik gas lebih kuat. Motor melaju kencang meninggalkan jalan itu. Beberapa menit kemudian, pepohonan mulai jarang dan mereka akhirnya melihat lampu rumah-rumah warga di kejauhan. Mereka keluar dari hutan. Rahmat dan Andi sama-sama menghela napas lega. Jalan desa terlihat normal kembali. Suara anjing dan lampu rumah membuat suasana terasa hidup lagi. "Mungkin kita cuma salah jalan tadi," kata Rahmat mencoba menenangkan diri. Andi hanya diam. Ia masih teringat wajah pucat perempuan itu. Malam itu mereka sampai di rumah masing-masing. Rahmat mandi lalu mencoba tidur lebih awal. Berpikir semua kejadian tadi hanya karena kelelahan. Namun sekitar pukul 2 malam, Rahmat terbangun karena mendengar suara motor di luar rumahnya. Bunyinya persis seperti motor miliknya. Padahal motornya sudah diparkir di depan. Suara mesin itu seperti berputar-putar di halaman, lalu tiba-tiba mati. Rahmat mencoba mengabaikannya dan kembali memejamkan mata. Tapi beberapa detik kemudian terdengar suara lain. Ketukan, tok, 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 pelan, dari arah pintu rumahnya. Rahmat menahan napas. Ia melihat jam di ponsel, pukul 2.13. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Tok, tok, tok. Rahmat perlahan bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah ragu ia berjalan menuju ruang depan. Lampu rumah masih menyala redup. Ketika ia mengintip dari jendela kecil di pintu, tidak ada siapa-siapa. Rahmat hampir saja membuka pintu ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Itu Andi. Dengan cepat Rahmat mengangkat telepon. "Mat, kau dengar sesuatu di rumahmu?" Suara Andi terdengar gemetar. Rahmat terdiam. "Kenapa?" Andi menarik napas panjang. "Sejak pulang dari hutan, ada yang berdiri di depan rumahku." Rahmat langsung merinding. "Apa maksudmu?" Andi berbisik pelan. "Perempuan, rambut panjang. Dia cuma berdiri dari tadi, melihat ke arah pintuku." Rahmat merasa darahnya seperti berhenti mengalir. "Di rumahku juga ada yang mengetuk pintu," katanya pelan. Di ujung telepon terdengar suara napas Andi semakin panik. Lalu tiba-tiba Andi berkata dengan suara sangat pelan. "Mat, dia sekarang jalan ke arah jendelaku." Rahmat menoleh perlahan ke arah jendela rumahnya. Tirai jendela ruang depan bergerak sedikit,
seperti ada yang menyentuh dari luar. Dan saat Rahmat mendekat, ia melihat bayangan rambut panjang melewati kaca jendela. Saat itu Rahmat baru sadar satu hal yang membuat tubuhnya dingin. Ternyata, yang mereka temui di hutan tadi tidak pernah benar-benar tertinggal di sana. Rahmat membeku di depan jendela. Bayangan rambut panjang itu perlahan berhenti tepat di balik kaca. Ia tidak berani membuka tirai. Tapi ia tahu, sesuatu sedang berdiri di sana. Di telepon, suara Andi terdengar semakin panik. Mat, dia sekarang di depan jendelaku. Dia nggak bergerak, cuma berdiri. Rahmat menelan ludah. Jangan buka pintu. Jangan lihat langsung wajahnya, bisiknya. Beberapa detik kemudian, suara di telepon tiba-tiba sunyi. Hanya terdengar napas Andi yang berat. Mat, suara Andi bergetar. Dia sekarang nempel di kaca. Rahmat langsung merinding dari kepala sampai kaki. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan di pintu Rahmat terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Rahmat mundur perlahan. Ia mencoba mengintip lagi dari celah tirai. Dan yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di luar, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya sangat pucat dan bajunya kotor seperti terkena tanah basah. Kepalanya menunduk. Rahmat menahan napas. Lalu, perlahan, kepala perempuan itu terangkat sedikit. Rahmat langsung menutup tirai dengan tangan gemetar. Mat, Mat, suara Andi tiba-tiba terdengar lagi dari telepon. Apa? Dia hilang. Rahmat menghela napas sedikit lega. Namun Andi langsung melanjutkan dengan suara yang jauh lebih pelan. Mat, sekarang dia ada di dalam rumahku. Rahmat merasakan tubuhnya seperti disiram air es. Apa maksudmu? Barusan aku dengar langkah dari dapur. Di telepon terdengar suara pintu berderit pelan. Krek, Andi berbisik. Mat, aku sendirian di rumah. Tiba-tiba terdengar suara langkah lain. Tap, tap, tap. Langkah itu terdengar sangat dekat dengan Andi. Rahmat hampir berteriak, Andi, keluar rumah sekarang. Namun sebelum Andi menjawab, terdengar suara lain dari telepon. Suara perempuan, pelan, serak, seperti berbisik tepat di dekat ponsel Andi. Kalian, sudah, lewat jalanku. Rahmat langsung menjauhkan ponsel dari telinganya. Lalu telepon itu tiba-tiba mati. Andi, tidak ada jawaban. Rahmat mencoba menelepon lagi, tapi ponsel Andi tidak aktif. Di rumah Rahmat sendiri, suasana kembali sunyi. Terlalu sunyi. Rahmat berdiri di tengah ruang tamu dengan tubuh gemetar. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir mungkin Andi hanya panik. Namun tiba-tiba, dari arah dapur rumah Rahmat terdengar suara sesuatu jatuh. Bruk, Rahmat menoleh pelan ke arah dapur. Padahal ia yakin semua pintu sudah ia kunci. Perlahan ia berjalan mendekat. Lampu dapur menyala redup. Ketika ia sampai di ambang pintu, Rahmat melihat kursi dapur bergeser sedikit, seperti baru saja didorong seseorang. Rahmat mundur satu langkah, lalu ia mendengar suara yang sangat pelan dari belakangnya. Suara napas, bukan napasnya. Rahmat langsung berbalik. Di ujung lorong rumahnya, berdiri sosok perempuan yang sama dari hutan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya sedikit membungkuk, dan kakinya terlihat kotor seperti baru keluar dari tanah. Rahmat tidak berani bergerak. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak sedikit, memperlihatkan kulit wajah yang pucat dan mata yang kosong. Lalu perempuan itu berkata dengan suara pelan yang membuat Rahmat hampir pingsan. Jalan hutan itu, bukan jalan pulang. Ia melangkah satu langkah mendekat. Itu jalan untuk ikut pulang. Lampu rumah Rahmat tiba-tiba berkedip. Saat lampu kembali menyala, sosok itu sudah tidak ada. Namun dari luar rumah, Rahmat mendengar suara motor menyala sendiri. Mesinnya meraung di halaman depan. Rahmat memberanikan diri mengintip dari jendela. Motor miliknya menyala, tapi tidak ada siapa-siapa yang menyalakannya. Lalu perlahan, setang motor itu berputar sendiri, menghadap langsung ke pintu rumah. Seolah menunggu Rahmat keluar, dan sejak malam itu, Rahmat mulai sadar satu hal yang lebih menakutkan dari semua yang terjadi. Setiap malam pukul 2, ia selalu mendengar suara motor itu menyala. Dan setiap kali ia berani melihat ke halaman, sosok perempuan dari hutan itu selalu berdiri di dekat motornya. Diam, menunggu. Sejak malam itu Rahmat tidak pernah lagi berani melewati jalan hutan tersebut.
Andi pun pindah dari rumahnya setelah kejadian malam itu, karena gangguan aneh terus terjadi. Namun setiap pukul 2 malam, Rahmat masih sering mendengar suara motor menyala sendiri di halaman rumahnya. Saat ia memberanikan diri mengintip dari balik jendela, sosok perempuan berambut panjang itu masih berdiri di sana. Seolah memastikan bahwa asteris jalan hutan yang mereka lewati malam itu benar-benar tidak pernah melepaskan mereka.